Oke. Setelah Mbah bin Umar Sedo itu yang melanjutkan tampuk kepemimpinan pesantren siapa? Ini. Jadi setelah Kiai Ageng Muhammad bin Umar membuat komunitas yang Islami. Iya. Jadi komunitas Islami itu ditandai dengan berdirinya pondok, berdirinya masjid, berdirinya dalem. Ya, ini komunitas Islami. Dan itu lokasinya tidak akan jauh seperti dengan era-era Mataram Islam. Jadi ada masjid, ada pendopo, terus ada pondok. Ini satu rangkaian yang tidak bisa lepas. Ciri khas komunitas yang Islami. Iya. Karena ada desa-desa yang tidak seperti ini. Namun Banjarsari selaku tanah perdikan, pendirinya adalah seorang ulama. Ia punya karomah waliullah. Jadi komunitasnya seperti itu. Terus terkait dengan tongkat estafet kiai. Setelah Kiai Muhammad bin Umar secara mutawatir ya 1763 mendirikan masjid, Kiai Ageng Muhammad bin Umar itu menjadi kiai itu 44 tahun. 44 tahun. Jadi kalau 1763 ditambah 44 itu akan ketemu angka 1807. Sedo meninggal. 44 tahun. Selama masa beliau memegang kiai 44 tahun, namanya babat ya, komunitas yang agamis, ya, komunitas yang bagus, yang madani, yang bin Umar punya putra putri berjumlah 8. Yang bin Umar putra putrinya ada 8. 1807 beliau wafat, Sedo meninggal. 1807 ya. 1807 beliau wafat meninggal. Jadi selama 44 tahun ya memerintah dan menjadi kiai di pesantren Banjarsari. Ya, jadi yang harus kita bedakan sebutan untuk kiai tanah perdikan itu beda dengan kiai selain tanah perdikan. Kalau kiai tanah perdikan itu jabatannya rangkap, kiai desa dan juga kiai pondok. Dan masjid. Nah, kita ulangi, kalau tanah perdikan itu kiai desa dan juga kiai pondok dan masjid itu satu paket. Di Madiun itu ada tanah-tanah perdikan, Sewulan yang paling tua, Sewulan, Banjarsari, Kuncen Caruban, Kuncen Madiun Kota, dan Taman. Ini perdikan semua. Ini perdikan semua. Ciri khas tanah perdikan karena itu tanah ganjaran dari Sultan. Entah itu Sultan Pakubuwono II, entah itu Sultan Hamengkubuwono, maka gelar kiai adalah Kiai Ageng. Sama dengan di Tegalsari, Kiai Ageng Muhammad Besari. Sewulan ini Kiai Ageng Basyariah. Banjarsari Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Yang ada di Kuncen Caruban itu Kiai Ageng Grabahan atau Kiai Ageng Anom Besari. Termasuk di Taman dan di Kuncen Madiun Kota. Kalau di Taman dan di Kuncen Madiun Kota itu adalah perdikan karena juru kunci, makom. Jadi di sana ada makam-makam Bupati Madiun. Kalau di Kuncen Madiun itu Bupati pertama Raden Ronggo Jumeno. Namun kalau di Taman itu bupatinya Raden Ronggo Prawidirjo pertama 1755. Kalau yang di Kuncen Caruban itu Bupati Madiun Pangeran Mangkudipuro. Seperti itu untuk gelar
Kiai Tanah Perdikan. Jadi kalau namanya sendiri Muhammad bin itu kan dinisbatkan kepada orang tuanya, bapaknya. Nah sementara Kiai itu merupakan gelar bagi orang yang cakap dan paham terhadap keilmuan agama. Sementara Ageng itu kaitannya gelar dari hadiah ganjaran itu tadi. Karena berjasa. Berarti Kiai sebagai representasi, beliau mahir terhadap keilmuan agama dan mempunyai otoritas terhadap keilmuan agama. Nah, sementara Ageng sendiri itu gelar dari Sri Sultan lah, enaknya seperti itu ya. Sri Sultan sebagai orang yang berjasa dan sebagai orang yang diberikan hak terhadap tanah pemberian Sri Sultan gitu ya. Makanya ada gelar Kiai Ageng Muhammad bin Umar gitu. Dan itu sesuai dengan mulai pertama di Demak. Jadi ada Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pemanahan. Itu semua gelar-gelar yang beliau pernah berjasa kepada kalau Pajang itu pada Sultan Hadiwijaya. Kalau di Demak ada Sultan Demak, Sultan yang pertama atau Sultan Trenggono. Gelar-gelar Islam Sultan dari Turki. Ageng gitu tadi ya. Terus setelah Mbah Kiai bin Umar, Kiai Ageng Muhammad bin Umar kan dilanjutkan putranya Kiai Ali Imron. Itu kira-kira sekilas tentang Kiai Ali Imron kayak gimana? Ya, jadi gini, tataran Islam itu tongkat estafet kiai, entah itu untuk masjidnya, entah itu untuk pondoknya, entah itu untuk desanya, untuk perdikan, itu adalah putra tertua yang laki-laki. Ya, kebetulan putra yang bin Umar itu kan ada 8. Yang nomor 1 itu adalah putri, sehingga tidak bisa menjadi kiai. Yang nomor 2 itu adalah laki-laki, Kiai Ali yang Imron. bernama Kiai Muhammad Ali Imron. Atau yang terkenal yang Ali Imron. Yang Ali Imron. Ya, yang Ali Imron inilah yang meneruskan kiai untuk perdikan Banjarsari. Ya kiai desa, ya kiai masjid, ya kiai pondok. Yang Ali Imron ini menjabat kiai selama kurang lebih 2 tahun. Jadi 1807 ditambah 2 tahun ketemu angka 1809. Yang Ali Imron sedo wafat. Berarti cuman 2 tahunan ya Kiai Ali Imron. Kurang lebih 2 tahun. Kalau putranya kan yang pertama Kiai Ali Imron kan putri Nyai Kiai Ali Imron. Kalau bin Umar kan yang pertama kan juga putri. Kalau yang Ali Imron kalau saya baca di silsilah itu yang pertama kan juga putri, terus yang kedua kan baru Yai Tafsir Anom itu tadi. Nah, dalam perkembangannya kan informasi yang ada pada waktu yang Ali Imron sedo wafat, putranya yang laki kan yang pertama kan nggak bisa karena perempuan. Yang laki itu kan umurnya masih 3 tahun dan itu tampuk daripada Desa Banjarsari juga pondok itu kan dilanjutkan oleh Eyang Maulani yang notabene merupakan adik dari Yai Ali Imron. Nah itu gimana sejarahnya tentang Kiai Maulani menggantikan Kiai Ali Imron yang harusnya Yai Tafsir Anom? Jadi yang Ali Imron menjabat kiai 2 tahun terus wafat. Secara tataran Islam dan secara tataran ilmu di tanah perdikan yang meneruskan adalah putranya yang laki-laki. Yang Ali Imron punya putra laki-laki bernama yang Tafsir Anom. Yang Tafsir Anom ini masih kecil, belum balik, masih kecil, sehingga untuk memegang kekuasaan pondok, masjid, dan desa Banjarsari belum mampu.
karena belum mampu, kita kembali lagi di ilmu keraton, ilmu perdikan, maka yang memegang adalah saudara dari Kiai Ali Imron. Atau sama dengan di Jogja pun, kalau tidak putranya tidak ada yang laki, maka yang memegang adalah saudara dari Sultan. Kalau di sini saudara dari Yang Ali Imron. Yang Ali Imron punya adik yang Baidowi. Kebetulan yang Baidowi ini babatnya tidak di sini, babatnya di daerah Bonsari. Dan Sumarinya di Gunung Banca. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 ini Yang Maulani. Jadi Yang Maulani ini menjadi Kiai Banjarsari. Banjarsari ini selaku wali dari Yang Tafsir Anom yang masih kecil. Itu kira-kira umur 3 tahunan ya, perkiraan seperti itu. Kan informasi yang mutawatir 3 tahunan lah pada waktu itu. Jadi 2 tahun Kiai Ali Imron, setelah itu berhubung putranya Kiai Tafsir Anom masih kecil, dilanjutkan oleh Yang Maulani. Itu sebagai wali ya? Iya, wali. Mewakili Yang Tafsir Anom masih muda. Jadi tadi yang seperti halnya dijelaskan narasumber, Kiai Ageng Muhammad bin Umar itu punya anak 8. Nah, terus yang pertama berhubung itu perempuan, Nyai Ahmad, maka tidak bisa meneruskan atau sebagai kiai ya, kira-kira seperti itu kan, memang aturannya kayak gitu. Terus yang kedua Kiai Ali Imron. Nah, Kiai Ali Imron itu berposisi atau bertempat tinggal lah di Banjarsari. Lah terus cuma 2 tahun sebagai kiai, sebagai kepala desa cuma 2 tahun, dan dilanjutkan oleh Kiai Maulani. Harusnya adiknya Kiai Ali Imron yaitu Kiai Baidowi. Cuman Kiai Baidowi dalam prosesnya tidak di Banjarsari ya, babatnya di Bonsari. Maka setelah Kiai Ali Imron, putranya Kiai Tafsir Anom itu kan putra yang kedua, yang pertama kan Nyai Taftazani. Itu kan berhubung perempuan, maka yang meneruskan Kiai desa dan juga Kiai pondok dan masjid itu Kiai Tafsir Anom. Cuman beliaunya masih kecil, 3 tahunan, maka dilanjutkan oleh Yang Maulani. Kiai Maulani ini sebagai wali Kiai Tafsir Anom yang masih kecil. Nah, terus mengenai masanya Kiai Maulani menjabat sebagai lurah desa, masjid, dan pondok, itu gimana kira-kira perkembangan santri dan lain sebagainya? Itu kan otomatis semakin bertambah kan, semakin tambah umur juga. Jadi Yang bin Umar di Banjarsari membawa santri dan komunitas ala Islami. Beliau wafat dilanjutkan oleh putranya Yang Ali Imron, sama dengan karakter corak Islami, ada pondok, ada masjid, dan komunitas yang Islami. Yang Ali Imron wafat itu dilanjutkan oleh putranya, namun putranya masih kecil, sehingga kiai dipegang oleh pamannya Yang Tafsir Anom yang bernama Yang Maulani. Yang Maulani ini menjadi kiai 1809 sampai kisaran 1837. Jadi 1809 sampai 1809 sampai 1837. Masa era Yang Maulani ini tercatat dalam tinta emas sejarah Madiun, baik sejarah Banjarsari maupun sejarah Madiun, bahwa Banjarsari masa keemasan itu zaman Yang Maulani. Itu ditandai dengan adanya perang Diponegoro.
Ya. Jadi waktu perang Diponegoro 1825 sampai 1830 bahwa di Banjarsari sini selaku pemegang kiai adalah yang Maulani selaku wali dari yang Serano. Di Banjarsari ini menjadi laskar benteng pertahanan Pangeran Diponegoro. Bukti-bukti yang menguatkan bahwa Banjarsari ini laskar benteng Pangeran Diponegoro adalah bahwa di dalam lor, dalam yang luar itu sebelah barat adalah gudang senjata dari Laskar Diponegoro. Terus di areal pondok semua ini adalah tempat penggemblengan Laskar Diponegoro. Siapa yang digembleng? Yang digembleng ya santri-santri yang Maulani, santri-santrinya Banjarsari, dan mereka yang pindahan dari Jawa Tengah yang masuk ke Banjarsari, semua digembleng dalam rangka untuk mempertahankan perang Sabil. Diponegoro perang Sabil, perang untuk kebangkitan Islam, perang melawan penjajah. Jadi Banjarsari ini waktu Pangeran perang Diponegoro yang Maulani punya jasa, yaitu di Banjarsari tempat penggemblengan, tempat gudang senjata Laskar Diponegoro. Dan itu tercatat dalam sejarah bahwa di waktu perang Diponegoro kurang lebih 5 tahun, bahwa Diponegoro itu kan perang melawan Belanda. Ya. Residen Belanda di Madiun itu kalau dengan Kiai Banjarsari ada rasa takut, mulai yang bin Umar, yang Ali Imron, terus yang Maulani, itu ada rasa takut dan segan. Apa takutnya? Karena Kiai Banjarsari ini tidak bisa diajak untuk kerjasama dengan VOC atau dengan pemerintahan Hindia Belanda. Politik Belanda yang berkembang waktu masuk di Indonesia, di Nusantara sampai perjuangan kemerdekaan adalah politik divide and impera, politik pecah belah. Terbukti bahwa 1825 sampai 1830 di Banjarsari dan di Madiun itu yang terbakar adalah 3. Perang Diponegoro yang terbakar 3. Yang pertama adalah pendopo di Madiun itu terbakar. Pendopo kabupaten ya. Pendopo kabupaten terbakar. Pendopo yang minimal juga terbakar. Pondok ini juga terbakar atau dibakar, pokoknya posisinya terbakar. Ya, karena politik divide impera tadi, politik pecah belah, fitnah, adu domba dan sebagainya untuk melemahkan kekuatan Laskar Diponegoro. Jadi yang terbakar 3, pendopo Kabupaten Madiun, pendopo yang Minimal, dan pondok. Ini tercatat dalam tinta emas seperti itu, dan tercatat juga bahwa karena jasa-jasa yang Maulani kepada Sultan yang waktu itu kebetulan Pangeran Diponegoro mewakili dari perjuangan Sultan Hamengkubuwono yang ketiga itu yang Maulani, karena jasanya kepada Diponegoro, maka yang Maulani dijadikan bupati di Kertosono. Namun yang Maulani tidak bersedia. Alasan dasar karena yang Maulani ada rasa khawatir, kalau saya nanti menjadi bupati, bagaimana keberadaan santri saya, pondok ini terus yang melanjutkan siapa? Maka beliau tidak berkenan. Kemudian ada turun tahta lagi, dijadikan bupati di Maospati. Lagi-lagi yang Maulani tidak bersedia karena masih berat untuk meninggalkan pondok. Ya, pondok
karena beliau tidak mau menjadi bupati, dan kita tahu bahwa gelar bupati itu kan kanjeng. Sehingga yang Maulani waktu itu gelar bupati itu disematkan kepada yang Maulani, yang sampai sekarang bergelar Kanjeng Kiai Maulani. Jadi ini, dan termasuk kedekatan yang Maulani dengan Bupati Madiun, pendopo yang Maulani diboyong ke Madiun menjadi pendopo sampai sekarang. Ini yang harus tercatat dalam sejarah. Jadi pendopo yang Maulani, karena pendopo ini terbakar, pendopo yang Pinumas juga terbakar, pendopo Madiun juga terbakar, pondok terbakar, pendopo yang Maulani diboyong ke pendopo Madiun sampai sekarang. Jadi gelarnya Kanjeng Kiai Maulani. Sama Tegal Sari itu punya cucu dua, gelarnya Kanjeng Kiai Maulani sama Kanjeng Kiai Hasan Besari, Tegal Sari. Berarti yang Maulani itu tidak menerima jabatan bupati, cuman karena jasa beliau disematkanlah gelar Kanjeng pada yang Maulani, yang notabene gelar Kanjeng itu diperuntukkan bagi orang yang memegang rangkap jabatan bupati, seperti itu. Kalau Ageng tadi kan tanah perdikan, seperti itu. Jadi pada masanya Eyang Maulani itu ada peristiwa besar, salah satunya itu Perang Diponegoro, dan politik Belanda memakai politik pecah belah, divided and impera itu tadi. Itu kan juga yang mengakibatkan pecahnya Mataram Islam. Jadi termasuk pada masanya Eyang Maulani pun itu Banjarsari kan kenyataannya juga terpecah. Itu gimana itu? Kan. Jadi gini, kita tahu bahwa yang Maulani ini, Kanjeng yang Maulani ini ditakuti oleh Presiden Belanda. Buktinya diiming-imingi dengan jabatan bupati, beliau tidak bersedia. Ini termasuk hal-hal yang sangat langka untuk era sekarang ini, sangat langka. Yang harus kita pegang bahwa selaku seorang kiai tentunya jangan sampai jabatan-jabatan politis itu membuat santri ini kocar-kacir. Terus kaitannya dengan setelah yang Maulani menjadi kiai di sini, ya, sampai 1837, dan notabene yang Tafsir Anom selaku keponakan dan sudah beranjak usia dewasa 1809 sampai 1837 sudah dewasa. Lagi-lagi Residen Belanda dengan segala tipu dayanya, dengan segala divide and imperanya, Banjarsari sigar semongko. Ya, sigar semongko dengan dalih untuk melemahkan kekuatan Banjarsari. Tercatat bahwa masa kepemimpinan Kanjeng Kiai Maulani, karena jasa-jasanya pada Diponegoro, yang Maulani babat Mawat Sari dan babat Meketok. Itu zaman Kanjeng Kiai Maulani. Terus karena yang Tafsir Anom sudah dewasa dan sudah mumpuni dalam hal memegang pemerintahan dan sebagainya, sesuai dengan hasil rat musyawarah Sentono waktu dulu bahwa yang Maulani itu selaku wali, sehingga dan kebetulan politik divide and impera yang selalu menggelinding untuk melemahkan kekuatan orang-orang pribumi, sehingga Banjarsari sigar semongko, Banjarsari Kulon kiainya Kanjeng Kiai Maulani, Banjarsari Wetan kiainya yang Tafsir Anom. Masjidnya tetap
Kanjeng Kiai Maulani, pondoknya tetap Kanjeng Kiai Maulani. Jadi Kanjeng Kiai Maulani memegang Kiai Banjarsari Kulon, pondok dan masjid, masih satu paket. Yang Tafsir Anom menjadi Kiai Perdikan Desa Banjarsari Wetan. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi Kiai Kanjeng Maulani menerima wilayah Banjarsari Kulon ya. Terus Kiai Tafsir Anom selaku pewaris atau penerus daripada Kiai Ali Imron melanjutkan wilayah setengahnya lagi Banjarsari Wetan. Lantas gini Pak, kan polanya dalam perkembangannya Kiai Tafsir Anom itu kalau di beberapa catatan sejarah, baik itu di bukunya Masterpiece Islam Nusantara ataupun di bukunya Peter Carey tentang Pangeran Diponegoro, Kiai Tafsir Anom itu kan mempunyai peranan dalam proses peperangan Diponegoro. Karena Kiai Tafsir Anom itu kan tafsir Anom itu kan gelar dari keraton ya, atau gimana? Kalau kemarin dengan jadi gini, waktu perang Diponegoro kan itu banyak komunitas dari Jawa Tengah yang masuk di areal Madiun Banjarsari. Iya. Baik itu dari kalangan bangsawan, keraton dan sebagainya. Tumblek-blek ke Banjarsari, termasuk Bupati Madiun waktu itu juga sangat dekat dengan Yang Maulani. Kita tahu Yang Tafsir Anom sudah dewasa, dan itu tercatat bahwa Yang Tafsir Anom itu kromo menikah itu dengan putri dari Jogja. Sehingga di Banjarsari pertama kali gelar Raden Mas ya Yang Tafsir Anom menikah, karena yang Tafsir Anom menikah dengan putri keturunan Jogja, sehingga bergelar Raden Mas Tafsir Anom. Berarti Raden Mas itu gelar dari Jogja. Karena menikah dengan putri Jogja. Berarti gelar Raden lah ya. Raden Mas Tafsir Anom. Berarti secara pola dari Mbah Kiai bin Umar ke Kiai Ali Imron dan dilanjutkan ke putranya Kiai Ali Imron, Kiai Tafsir Anom, dan dalam perkembangannya menikah dengan putri bangsawan Jogja dan mendapatkan gelar Raden Mas itu tadi. Dan dalam perkembangannya juga Kiai Tafsir Anom atau Raden Mas Tafsir Anom itu yang menjabat sebagai Banjarsari Tanah Perdikan bagian Wetan, atau bisa disebut Banjarsari Wetan. Sementara Kiai Maulani atau Kanjeng Kiai Maulani yang notabene sebagai walinya Kiai Tafsir Anom, karena pada waktu itu Kiai Tafsir Anom masih kecil, itu diberikan wilayah Banjarsari Barat atau Banjarsari Kulon. Dan Kiai Maulani dalam perkembangannya yang memegang tampuk masjid, pondok, Desa Banjarsari Kulon. Berarti kalau dari Kiai bin Umar yang masih melanjutkan pola tradisi pesantrennya bisa diwakili, ini interpretasi, terserah nanti orang mau menilai apa. Karena dilihat dari polanya, yang melanjutkan dari pola kepesantrenan atau pondoknya itu ke Yang Maulani atau Kanjeng Kiai Maulani ya. Sementara dalam pola kepemimpinan desa formal juga kiai desanya itu dipegang dari Kiai Ali Imron yang juga sama-sama dari Kiai bin Umar, ya Ageng Muhammad bin Umar, cuman pernahnya cucu sama anak ya. Kalau Kiai Maulani anak, kalau Kiai Tafsir Anom cucu.
dan dari Kiai Tafsir Anom itu tadi mewarisi tradisi keraton. Jadi dari polanya Kiai Tafsir Anom, pola Banjarsari itu bisa ada identik khas kekeratonannya itu dari Kiai Tafsir Anom. Nah, sementara khas tradisi santri atau pesantrennya, pondokannya itu dari Kiai Maulani yang sebenarnya juga turun dari Kiai Muhammad bin Umar. Ini kembali ke apa ya? Masih soal Diponegoro. Jadi Diponegoro itu kan ada pada masanya Kanjeng Kiai Maulani, juga masa dewasanya Kiai Tafsir Anom. Kan kalau pola yang ada itu kan bisa dicermati Kiai Maulani identik ke pesantrenan, ke pondoknya, sementara Kiai Tafsir Anom kan identik ke pemerintahannya, juga sekaligus menjabat Kiai desa tapi bagian Banjarsari Wetannya. Kan kalau sederhananya seperti itu. Nah, keterkaitan dengan apa itu Perang Diponegoro itu kan data yang saya baca sementara ini keterlibatannya lebih identik ke Kiai Tafsir Anom, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan Kiai Maulani juga berperan juga, seperti hanya yang jenengan sampaikan tadi bahwasanya ketika adanya peperangan Diponegoro terjadi pembakaran pendopo kabupaten, pendopo dari Kiai bin Umar, terus pondok yang selamat pada waktu itu kan pendoponya Kiai Maulani. Ini kan versi yang jenengan tahu kan, seperti itu. Dan yang dipindahkan ke Kabupaten Madiun itu merupakan pendopo yang dari dalamnya Kanjeng Kiai Maulani, seperti itu. Nanti kan kedepannya kita juga bisa cross check ke Kabupaten Madiun yang kebetulan pada saat ini bupatinya kan Bapak siapa itu, Ahmad Dawami Ragil Saputro. Beliau kan Duriah dari Kiai bin Umar, itu masuknya yang terakhir ya, Aisyah itu ya. Oh iya. Jadi nanti kita juga akan berbincang-bincang seputar pendopo kabupaten yang dulunya itu boyongan dari desa Banjarsari, seperti itu. Gini Mas Gus, jadi terkait dengan sejarah, versi itu kan banyak. Iya. Jadi Zuriyah Teroweh Banjarsari punya versi sejarah masing-masing. Sejarah masing-masing. Namun kami selaku Zuriyah yang Maulani, dan kebetulan yang saya tempati itu adalah Keprabun yang Maulani, dan ini adalah sejarah yang turun temurun. Iya, mutawatir dari secara turun temurun. Iya. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, kalau ada versi yang lain, ya monggo. Itu kan masing-masing juga punya riwayat yang tidak alamiah nanti. Alamiah. Cuman secara kronologis urut-urutannya seperti itu. Jadi mulai Kiai bin Umar ya Muhammad bin Umar, Kiai Ali Imron, terus Kanjeng Kiai Maulani, terus setelah itu kan terpecah menjadi dua, Wetan dan Kulon. Terus Kiai Maulani yang memegang tampuk pondok, masjid, dan desa Banjarsari Kulon. Termasuk bukti sejarah yang tidak bisa kita lupakan adalah Kulo. Ya, Kulo yang Maulani yang sampai sekarang masih kita rawat, kita pelihara, ini bukti sejarah. Iya. Dan ini masih kita pegang untuk benda sejarah, untuk mengingatkan kebesaran para leluhur, untuk memberikan semangat pada yang muda-muda. Termasuk penemuan uang-uang koin VOC. Ini semua di area yang Maulani kita temukan. Saya yang menemukan. Ini uang VOC yang berangkat tahun 1750, 1755, 17 banyak. Itu hanya di area yang Maulani kita menemukan. Termasuk buktinya lagi dalam yang Maulani itu ke timur itu adalah Zuriyah yang Maulani semua. Ini yang tidak bisa kita pungkiri, data empiris yang sampai sekarang masih ada.
ada. Ya. Jadi pada saat ini seperti halnya kejadian yang pernah Pak Ye Junaidi rasakan, itu masih memegang penemuan-penemuan di seputar dalam atau rumah yang Maulani berupa ruang-ruang VOC. VOC juga ada apa itu? Kudup ya? Kulo itu mahkota. Modelnya kayak ini, kayak yang dipakai Pangeran Diponegoro. Iya. Kulo itu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman melihat foto Pangeran Diponegoro kayak itu nanti seperti itu modelnya. Ya. Dan itu tercatat dalam sejarah Banjarsari, santri pondok itu pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal.